Yang saya hormati Kepala Biro Keuangan Badan Narkotik Nasional Republik Indonesia, Ibu Dr. Anda Titi Soeharyani. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi DKI Jakarta, Bapak Brigjen Polisi Tagam Sinaga, beserta seluruh jajaran BNN DKI Jakarta, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI, Pak Taufan Bakri, Wali Kota Jakarta Pusat, kemudian Chief Operating Officer Surya Raya Investama, para Bapak Robert Gaul yang saya hormati, para hadirin saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah pagi ini kita diberi kesehatan sama-sama hadir dalam peresmian gedung BNN yang sudah direnovasi, yang baru, yang mudah-mudahan nanti bisa memfasilitasi kinerja BNN yang lebih baik di Jakarta. Kita beri tepuk tangan untuk BNN DKI. Perlu kami sampaikan bahwa kami di Jakarta akan terus mendukung semua instansi mitra yang bekerja bersama untuk membuat Jakarta menjadi kota yang satu maju kotanya, dua warganya merasakan kebahagiaan. Dan Jakarta ini kita tahu magnetnya perekonomian Indonesia. 18% dari GDP nasional itu ada di wilayah yang ukurannya hanya 660 km persegi. Itu 18% dari GDP nasional. Jadi 1/5 kira-kira. Artinya efek dari kegiatan di sini luar biasa bagi nasional. Konsekuensinya juga, maka dia menjadi tempat di mana mobilitas amat tinggi, tempat di mana pergerakan amat cepat, dan Jakarta juga rumah bagi lebih dari 3,4 juta rumah tangga, sekitar 10,3 juta penduduk. Kami berharap setiap rumah tangga di Jakarta yang datang ke sini, yang berasal dari sini, bisa berkarya, bisa hidup dengan tenang. Karena wilayahnya adalah wilayah yang terbebas dari narkoba. Karena itu kita titipkan amanat untuk pemberantasan narkoba ini kepada Bapak dan Ibu yang ada di BNN DKI Jakarta. Amanat itu kami titipkan pada Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin di plakat saya tulis, Pak, di plakat itu. Jadi begini, kalau ada peresmian saya itu tidak hanya telah diresmikan, enggak. Saya titipkan pesan kepada semua orang yang bekerja di tempat ini. Saya lupa detail kalimatnya, ada di situ. Tapi kemarin saya tulis. Kalimatnya begini kira-kira. Di kantor ini dititipkan amanat untuk memerangi, memberantas narkoba. Dan kinerja dari bangunan ini, dari yang bekerja di sini, bukan diukur dari nyamannya AC, bukan diukur dari nyamannya suasana kerja, tapi diukur dari tenangnya semua keluarga di Jakarta karena kota ini bisa bebas dari narkoba. Saya berharap Bapak Ibu sekalian ingatkan pesan itu, bahwa ini masalah mendasar sekali. Kalau kita bertemu dengan orang tua yang anaknya terpapar, ketemu dengan keluarga yang ada anggota keluarga yang terpapar, itu suram, gelap. Karena itu bagi semua yang bekerja di sini, mohon jangan pernah kompromi. Jangan pernah menganggap bahwa yang dikerjakan hanya semata-mata membatalkan kewajiban. Saya ulang, jangan semata-mata membatalkan kewajiban. Yang penting kewajiban saya sudah saya kerjakan, bukan. Ini harus diorientasikan pada membebaskan Jakarta. Tadi disebutkan lebih dari 100 dari 600-an itu berada di tempat ini. Betul-betul diseriusi.
Ini beban moral yang besar Bapak Ibu. Di dada Bapak Ibu ada tulisan BNN, di dada saya ini tulisannya Pemprov DKI Bapak Ibu. Ini kita bergerak atas nama negara, dan atas nama negara kita punya kewajiban. Bukan sekedar, tapi saya sampaikan tadi, membatalkan kewajiban itu, tapi betul-betul menunaikan, menuntaskan. Dan saya harap kita semua yang bekerja di pemerintahan, karena kita dapat amanat atas nama negara, selalu melihat tanggung jawab kepada warga, kepada masyarakat, seperti tanggung jawab kita kepada anak kita sendiri atau pada orang tua kita sendiri. Itu kalau tanggung jawab kita pada anak, apa saja dikerjakan. Tanggung jawab pada orang tua, apa saja dikerjakan. Betul tidak, Bos? Kita tempatkan itu. Apalagi Bapak dan Ibu mendapatkan amanat yang luar biasa di tempat yang paling konsentrasinya tinggi. Bapak Ibu diamanatkan berada di tempat ini. Jangan pandang ini sebagai beban, tapi Bapak Ibu diberi kehormatan. Negara menitipkan kepercayaan pada Bapak Ibu sekalian. Kami di DKI ingin mendukung, kami siap bantu fasilitasnya, tapi pada eksekusinya Bapak Ibu sekalian yang lebih tahu. Tadi saya sempat tanya kepada Bu Tati, unsur-unsurnya. Saya berharap semua unsur yang ada di BNN ini serius sekali. Apalagi kita tahu berada di tempat ini itu rentan dengan kompromi Bapak Ibu. Rentan dengan kompromi. Dan kompromi itu bila dilakukan dikit demi sedikit tidak terasa. Rentan dengan potensi pembiaran. Dan sampai pada situasi di mana don't ask, don't tell. Satu tahu sama tahu. Ini praktek yang warga dunia tahu di seluruh dunia. Kalau sudah sampai pada penanganan masalah narkoba, itu potensi komprominya dahsyat. Bapak Ibu sekalian, satu saat nanti akan ada masa yang saat ini kita belum tahu kapan, tapi di mana pengendalian atas peredaran akan dilakukan dengan cara yang jauh lebih mutakhir. Bapak Ibu berada di institusi yang dititipkan untuk memerangi. Mungkin generasi anak kita, mungkin generasi cucu kita. Saya ingin Bapak-Bapak Ibu yang di BNN ini nantinya bisa bercerita Bapak Ibu. Karena ini fenomena seluruh dunia. Ada masa di mana peredaran itu luar biasa seperti sekarang, pengguna juga luar biasa banyak. Tapi Bapak Ibu yang berada di badan ini harus bisa berkata pada diri sendiri dan bisa menyatakan ini bukan kepada siapapun. Saya belum bicara pertanggungjawaban pada Tuhan, tapi sampaikan pada anak yang di rumah, pada suami, pada istri, bahwa saya berada di BNN, saya ikut bekerja memerangi narkoba, dan saya tidak pernah melakukan kompromi sedikit pun pada mereka-mereka yang merusak bangsa ini. Itu harus bisa dijawab pada diri sendiri, bukan disampaikan pada nanti. Jawab diri sendiri dan pada keluarga. Saya sampaikan ini sebagai panggilan moral. Panggilan moral, karena di Jakarta kita tahu lebih dari 100 tempat. Dan kita harus bisa dalam menerima amanat ini dengan kepala tegak. Dengan kepala tegak. Kami Bapak Ibu sekalian menyaksikan di kota ini praktek-praktek yang luar biasa. Dan petugas kita juga tidak sederhana. Banyak yang berkompromi di lapangan. Nah, ada yang bisa memeriksa satu persatu ribuan orang. Karena itu panggilan moral ini penting. Bukan pertanggungjawaban lebih jauh. Saya hanya mengharap di depan wajah anak kita bisa bilang, saya bukan bagian yang kompromi, saya bukan bagian dari yang membiarkan. Saya punya harga diri, dan badge yang dititipkan pada saya tidak diperjualbelikan dengan rupiah. Karena kalau kita pasang rupiah, sebesar apapun rupiah yang kita pasang, sesungguhnya kita tak lagi bernilai. Saya selalu sampaikan, kalau ada pemegang amanat negara yang merupiahkan tanda tangannya,
yang merupiahkan amanatnya, maka sesungguhnya dia tak lagi punya nilai walaupun dijadikan rupiah, karena amanat ini terlalu tinggi untuk dirupiahkan. Bapak Ibu sekalian, ini bukan hal yang sederhana, tapi saya berharap semua yang berada di sini kita kerja bersama. Tempatnya kita dukung, fasilitasi. Mari kita tuntaskan. Insya Allah Jakarta menjadi kota yang keluarganya merasa tenang tinggal di tempat ini, terbebas dari praktek-praktek narkoba. Selamat bertugas Bapak sekalian, selamat memanfaatkan fasilitas yang baru ini. Kami tunggu nanti bukan sekedar laporan gedungnya berfungsi dengan baik, tapi masyarakatnya terbebas dari praktek-praktek narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gubernur, saya mohon kesediaannya untuk tetap berada di tempat.